Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Burayot bajigur, hui, dimakan sama kelapa yang diparut. Perkenalkan, saya Muhammad Muiz Mufti Ali, asli orang Garut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di dunia ini penuh dengan keterbatasan dalam memahami esensi kebenaran akan pengetahuan Tuhan, sehingga menjadi sebuah keragaman dan perbedaan. Artinya itu sunatullah atau sebuah keniscayaan. Akan tetapi tidak sedikit manusia yang lupa bahwa kebenaran hakikatnya hanya milik Allah semata dan mengklaim kelompoknya paling benar, yang akhirnya atas nama ajaran agama saling menyalah-nyalahkan, tidak menghormati pendirian orang, mengkafir-kafirkan, bahkan sampai menghilangkan eksistensi nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Seperti halnya dilansir dari kompas.com, tim analis LAB 45 mencatat dalam kurun 21 tahun terakhir sebanyak 552 aksi terorisme terjadi di Indonesia. Ajaran Islam hadir bukan untuk menghancurkan kemanusiaan, tetapi menjunjung tinggi kemanusiaan sebagai esensi agama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda saat haji wada, "Ala akhbirukum bil mu'min." Maukah ku beritahu pengertian mukmin? Al mu'minu man amanahun nasu ala amwalihim wa anfusihim. Mukmin ialah orang yang memberi rasa aman untuk harta dan jiwa orang lain. Wal muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Sedangkan muslim ialah orang yang memastikan bahwa ucapan dan tindakannya tidak menyakiti orang lain. Wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Sedangkan mujahid ialah orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah. Wal muhajir man hajaral khotoya wadz dzunuba. Sedangkan orang-orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan kesalahan dan dosa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu timbul pertanyaan di dalam diri kita, bagaimana cara agar mengejawantahkan keragaman dan perbedaan untuk mencapai kerukunan, kedamaian, dan menciptakan peradaban? Jawabannya, izinkanlah saya pada saat ini menyampaikan tema tausiah moderasi beragama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, moderasi menurut Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzur Al-Afriqi Al-Masri yaitu sesuatu di antara dua sisi, yakni berada di tengah, tidak ekstrim, tidak berlebihan, dan menghindari kekerasan dalam beragama. Moderasi beragama menurut Kementerian Agama RI yakni cara beragama jalan tengah sesuai dengan pengertian moderasi itu sendiri. Moderasi beragama dalam tradisi Kristen dikenal dengan Golden Mean, dalam tradisi Buddha Majjhima Patidapa, dalam tradisi Hindu Madhyamika, dalam tradisi Konghucu Jongyong, dalam tradisi Islam kita kenal dengan Wasatiyah. Artinya setiap agama mengacu pada satu titik makna yang sama, yakni memilih jalan tengah sebagai sikap paling ideal di antara dua kutub ekstrim, yakni ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Makanya Allah menegaskan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat manusia umat pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan supaya Rasulullah menjadi saksi atas perbuatan kamu. Al-ayah sadaqallahul azim. Selain daripada itu, katanya Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab mengatakan bahwa moderasi beragama memerlukan pengetahuan tentang kondisi dan ajaran agama, serta memerlukan kehati-hatian yang dibingkai dengan emosi yang terkendali. Yang semua itu akan menghantarkan umat manusia menuju kebijaksanaan dan melahirkan sikap tasamuh toleran, al-adal adil, dan at-tawazun keseimbangan. Di dalam buku Saku Moderasi Beragama
yang dikeluarkan Kementerian Agama RI menyebutkan bahwa wujud dari orang yang tidak menerapkan nilai-nilai moderasi beragama yaitu menghilangkan eksistensi nilai-nilai kemanusiaan. Seperti halnya bom Bali pada tanggal 12 Oktober tahun 2002 dan bom Tamrin pada tanggal 14 Januari tahun 2014 dan melanggar kesepakatan bersama yakni butir-butir Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti halnya katanya Menko Polhukam Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD ketika berkunjung ke pesantren An-Nuqiyah di hadapan ulama dan masyarakat Madura menyebutkan bahwa ada 3 kelompok radikal coba ganti ideologi Pancasila. Hadirin, coba lihat di dalam buku Madhab Dakwah Wasatiyah Sunan Ampel karya Dr. Haji Abdul Halim MAG, Dr. Prihananto MAG, para pakar dan para ahli yang lainnya dari UIN Sunan Ampel menegaskan bahwa dulu para wali songo menyebarkan ajaran Islam di Nusantara tanpa kekerasan dan pertempuran, tanpa menghabisi kebudayaan dan upacara sosial keagamaan. Karena para wali songo lebih mementingkan substantif daripada simbolik. Karena para wali songo yakin bahwa inti kehidupan adalah keberagaman. Dan adanya Piagam Madinah mengandung kebebasan beragama dalam pasal 25, yakni orang-orang Yahudi agama mereka dan agama Islam agama mereka. Semua ini adalah implementasi nilai-nilai moderasi beragama sebagai wujud fondasi kerukunan beragama. Cukup sekian dan demikian dari saya. Mohon maaf bila banyak kata yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.